Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang nasionalisme dan bela negara di Indonesia. Dosen pengampunya Bu Nur Maslihatun Nisa, SPDI, MPDI. Oke. Sebelum membahas tentang materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Monica Vidyajita Haryanto, kedua Wahyu Pratama yaitu saya, ketiga Wardanisa, dan keempat Umi Husmiyah. Oke, yang pertama, bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya, suku, ras, dan agama. Hal tersebut sangat berkaitan dengan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, mulai dari masalah kemiskinan, pengangguran, terorisme, dan lain sebagainya, yang menimbulkan banyak permasalahan. Salah satunya adalah kurangnya rasa nasionalisme dan bela negara di kalangan masyarakat Indonesia. Memang itu tidak bisa dipungkiri karena masyarakat di Indonesia cenderung lebih memilih untuk kelangsungan hidup dirinya sendiri daripada hanya memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan bangsa Indonesia yang secara tidak langsung dianggap tidak terlalu penting. Padahal rasa nasionalisme dan bela negara merupakan jiwa atau sikap yang sangat penting sekali bagi kelangsungan bangsa Indonesia untuk bisa menjadi bangsa yang maju, modern, aman, damai, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, pentingnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan bela negara pada setiap penduduk bangsa Indonesia sejak dini agar supaya tujuan bangsa bisa tercapai sesuai dengan dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Nasionalisme yang secara sederhana berarti kecintaan terhadap tanah air merupakan fitrah dan naluri semua manusia. Setiap manusia dengan mental yang sehat dilahirkan mencintai tanah kelahirannya. Surat Al-Baqarah ayat 2 surat kedua ayat ke-144. Dengan demikian sebetulnya tidak dibutuhkan dalil nasionalisme karena Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah. Oke, slide selanjutnya, hakikat bela negara. Indonesia terletak di posisi yang silang di dunia, yaitu antara dua benua dan dua samudra. Posisi yang sangat strategis ini tentu akan mengundang ancaman juga bahaya dari luar, terlebih saat melihat limpahan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dari segala ancaman juga bahaya, maka setiap warga negara Indonesia wajib dan harus ikut serta melaksanakan upaya bela negara. Bela negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang pokok-pokok pertahanan keamanan negara pasal 1 ayat 2, yaitu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, keyakinan dan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun, di era reformasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Oke, selanjutnya dasar hukum bela negara. Dasar hukum pelaksanaan bela negara di Indonesia termuat dalam berbagai aturan, yaitu batang tubuh Undang-Undang 1945, Undang-Undang Republik Indonesia, dan ketetapan MPR. Undang-undang yang pertama, Undang-Undang 1945. Yang kedua, TAP MPR nomor 5 garing MPR garing 1999 tentang garis
besar haluan negara. Bab 5, ketetapan arah kebijaksanaan pertahanan dan keamanan, antara lain disebutkan pengembangan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumbuh pada kekuatan rakyat TNI dan Polri sebagai kekuatan utama yang didukung komponen lainnya dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang serta mewujudkan kebersamaan TNI, Polri, dan rakyat. Yang ketiga, TAP MPR nomor 6/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang keempat, TAP MPR nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri. Slide selanjutnya 01, nasionalisme dan bela negara. A. Nasionalisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, atau dalam bahasa Inggris nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Para nasionalis menganggap negara adalah berdasarkan beberapa kebenaran politik atau political legitimacy, bersumber dari teori romantisme, yaitu identitas budaya, debat, liberalisme yang menganggap kebenaran politik adalah bersumber dari kehendak rakyat, atau gabungan kedua teori ini. B. Bela negara. Bela negara adalah tekad dan sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup dan bangsa dan negara, pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara sesuai kemampuan dan profesinya dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengertian bela negara Indonesia. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara, dan syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. Nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara adalah 1. Cinta tanah air, 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, 3. Yakin Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Slide selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya rasa nasionalisme dan bela negara. Selanjutnya, A. Faktor pembentuk nasionalisme. Terdapat beberapa faktor yang dianggap sebagai alasan terbentuknya rasa nasionalisme dan bela negara individu atau masyarakat dalam suatu bangsa dan negara, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, persamaan nasib. Adanya keinginan bersama untuk membentuk suatu negara yang merdeka, kesatuan tempat tinggal, cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebuah negara. B. Faktor pembentuk bela negara. Yang pertama, adanya ideologi nasional. Yang kedua, adanya rasa senasib dan seperjuangan. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu. Yang keempat, penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, cara dan upaya dalam peningkatan rasa nasionalisme dan bela negara. A. Cara peningkatan rasa nasionalisme dan bela negara. Yang pertama, mewujudkan masyarakat berhak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis. Yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
Upaya dalam peningkatan rasa nasionalisme dan bela negara. Upaya yang harus dilakukan adalah selalu mengingatkan dan menyadarkan akan pentingnya bersikap nasionalisme dan bela negara ke setiap penduduk atau masyarakat, agar terciptanya sebuah negara yang aman dan tentram tanpa adanya konflik atau perpecahan antar masyarakat negara. Peranan penting rasa nasionalisme dan bela negara dalam kehidupan masyarakat. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tolong-menolong terhadap sesama, antara lain, meningkatkan budaya gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia. B. Menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling dan pos ronda. C. Menciptakan suasana rukun dalam damai dalam kehidupan masyarakat. D. Menghargai perbedaan dan memperkuat persamaan yang ada. Hal-hal di atas tentu dapat dibangun melalui kesadaran oleh masyarakat agar upaya pembelaan negara tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui TNI dan kepolisian, tetapi merupakan tanggung jawab bersama sebagai warga negara. Bentuk-bentuk bela negara. Bentuk-bentuk bela negara antara lain, persoalan kita sekarang adalah bagaimana wujud penyelenggara keikutsertaan warga negara dalam usaha pembelaan negara. Yang dimaksud warga negara Indonesia dapat turut berupaya dalam usaha pembelaan negara melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, pengabdian sesuai dengan profesi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.